Saksi ahli TPPU yang dibawa Nikita Mirzani pada tanggal 2 Oktober 2025 itu sukses bikin heboh ya, karena membantah langsung saksi ahli TPPU yang sebelumnya dihadirkan oleh jaksa. Jadi gini sahabat channel, keterangan ahli TPPU dari pihak Nikita Mirzani memulai keterangannya dari sejarah lahirnya undang-undang TPPU di Indonesia gitu ya. Jadi beliau menjelaskan bahwa dulu itu ada istilah white collar crime atau kejahatan kerah putih. Kenapa begitu? Karena awalnya undang-undang TPPU lahir sebagai respon ya atas maraknya praktik korupsi, pencucian uang, dan tindak pidana finansial ya, yang sering banget dilakukan oleh pejabat dan penjahat kelas atas. Jadi dengan kata lain, TPPU memang sejak awal ditujukan untuk membongkar kejahatan yang sistematis, yang rumit, dan tersembunyi ya. Lanjut, jadi ada poin menarik ya soal mens rea. Nah, ahli menjelaskan bahwa mens rea atau niat jahat batin dari pelaku TPPU itu sifatnya sangat abstrak gitu ya. Jadi untuk menilainya menurut beliau harus dilihat bagaimana pelaku menyiapkan aksi kejahatannya. Apakah sistematis, berlapis, dan sedemikian rupa ya agar aliran dana tidak mudah dilacak. Nah, menurut ahli dalam kasus Nikita Mirzani hal ini tidak ditemukan. Kenapa? Karena uang 4 miliar itu justru dipakai Nikita Mirzani untuk membeli atau membayar rumah atas nama pribadi. Jadi logika hukumnya gini loh menurut beliau ya. Kalau mau mencuci uang, tentu pelaku akan mempersulit pelacakan gitu ya. Misalnya lewat nama orang lain, perusahaan boneka, atau rekening berlapis. Nah, disinilah ahli menjelaskan 3 tahapan klasik dari TPPU ya. Pertama, placement, menempatkan dana haram ke sistem keuangan. Kemudian kedua, layering, menyamarkan jejak lewat transaksi berlapis-lapis gitu ya. Kemudian integration, mengembalikan dana ke perekonomian formal seolah-olah itu legal. Jadi menurut ahli TPPU lagi ya, ketiga tahapan ini sama sekali tidak terpenuhi dalam kasus Nikita Mirzani. Malah beliau menegaskan ya, kondisi batin Nikita Mirzani saat itu justru sangat sederhana gitu ya. Ia menganggap uang 4 miliar itu sebagai hasil kerjasama profesional sebagai selebritis, sehingga langsung dibelanjakan tanpa berpikir panjang. Jadi sahabat channel, kalau dilihat dari cara ahli TPPU yang dihadirkan Nikita Mirzani menjabarkan ya, mulai dari historis undang-undang, kemudian konsep mens rea gitu ya, sampai tahapan pencucian uang, jelas terlihat ya lebih komprehensif dan meyakinkan dibandingkan saksi ahli TPPU dari JPU sebelumnya. Tapi kudu diingat ya, bahwa keterangan ahli ini hanyalah salah satu alat bukti. Kalau majelis hakim bisa tersentuh dengan segala logika hukum yang dibangun oleh ahli Nikita Mirzani ya, maka bukan mustahil Nikita Mirzani berhasil melemahkan bahkan menggugurkan salah satu alat bukti yang diajukan oleh JPU. Stay tune terus bersama Netizen Cendol untuk viti-viti lainnya.